menjadwalkan untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya juga terima kasih, saya ucapkan terima kasih karena Anda sudah menyempatkan untuk melakukan sesi konseling pada kali ini. Nah, sebelumnya saya pengen tahu permasalahan apa sih yang sedang dihadapi oleh tadi itu? Mungkin permasalahan saya itu saya kurang percaya diri, terlebih ketika saya berada di depan umum dan mengharuskan saya itu berbicara gitu di depan umum. Nah, saya itu selalu tidak percaya diri. Contohnya misalkan ketika saya berpresentasi gitu ya, dari malam padahal udah saya persiapkan gitu untuk apa saja yang mau saya sampaikan, tapi ketika hari H presentasi gitu ya, saya itu suka lupa apa yang mau saya sampaikan ya, karena saya tidak percaya diri itu gitu. Baik, jadi Anda itu merasa kurang percaya diri gitu ya terhadap diri Anda gitu. Yang dimana mungkin ketika Anda presentasi juga sebelumnya Anda sudah menyiapkan sangat matang gitu materinya, namun ketika hari H presentasi di pikiran Anda semuanya telah hilang gitu ya, jadi buyar. Baik. Nah, lalu tujuan Anda mengikuti sesi konseling kali ini apa? Saya ingin lebih percaya diri, lebih lebih berani gitu berbicara di depan umum, sehingga apa yang mau saya sampaikan itu sesuai dengan rencana awal gitu, dan saya tidak merasa kecewa gitu ketika saya tidak dapat berpresentasi dengan baik gitu. Baik, jadi Anda itu ingin lebih percaya diri lagi gitu ya. Mungkin ketika Anda presentasi yang sebelumnya Anda sudah menyiapkan materi sebelumnya, Anda sudah bisa menghafalnya, dan ketika hari H presentasi juga Anda bisa menyampaikannya dengan baik. Lalu jika diskalakan nih permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda sangat merasa tidak percaya diri dan 10 itu Anda merasa sangat percaya diri, ada di skala berapa sekarang? 4. Di skala 4. Iya. Ini perlu diceritakan bagaimana perasaan Anda ada di skala 4 itu? Ya, karena saya benar-benar selalu gugup gitu ketika di depan, kayak terbata-bata begitu kalau berbicara gitu, karena ketika saya tidak percaya diri itu seakan-akan semua orang menertawakan saya gitu, jadi di angka 4. Baik, jadi di angka 4 itu Anda merasa sangat tidak percaya diri karena ketika Anda berpresentasi itu Anda itu melihat teman Anda menertawakan Anda gitu ya, karena Anda tidak bisa menyampaikannya dengan baik mungkin karena terbata-bata kayak gitu. Baik, lalu tujuannya, jika diskalakan tujuan Anda mengikuti sesi konseling ini dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Anda sangat tidak percaya diri dan 10 itu Anda sangat percaya diri, ada di skala berapa sekarang? Mau di angka 10. Di angka 10. Boleh dijelaskan bagaimana keadaannya ketika Anda berada di skala 10 itu? Mungkin ketika saya bisa mencapai di angka 10, saya itu mampu berpresentasi dengan berani, terus percaya diri, dan juga saya akan bangga gitu terhadap diri saya sendiri. Baik, jadi di angka 10 itu Anda akan membanggakan diri Anda sendiri gitu ya, karena Anda bisa lebih percaya diri lagi ketika melakukan presentasi, Anda bisa lebih baik lagi. Baik, nah sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda, apakah sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling hipnoterapi? Belum. Kalau boleh tahu Anda mengetahui ya apa itu hipnoterapi? Mungkin saya sedikit pernah dengar gitu ya Teh ya, hipnoterapi itu katanya dibawa ke alam bawah sadar, terus kita posisinya kayak tidur gitu, cuma itu sih Teh yang tahunya. Baik, sangat baik gitu ya, emang benar gitu ya bahwa hipnoterapi itu ketika kita itu dibawa ke alam bawah sadar dan dalam posisi mau tidur. Nah, izin meluruskan juga ya di sini itu bahwa saya itu akan memandu Anda seperti mau tidur, tetapi Anda akan mendengar suara yang saya sampaikan, namun dalam posisi rileks, santai dan fokus. Baik, apakah sekarang sudah siap mengikuti sesi konseling hipnoterapi? Siap. Boleh sekarang buat posisi Anda senyaman mungkin.
Relax. Baik, sekarang saya ingin Anda fokus terhadap satu titik yang ada di depan Anda. Mungkin itu mau ke bawah ataupun ke benda yang ada di depan Anda. Mulai sekarang fokus. Tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Baik. Sekarang fokuskan pada satu titik yang ada di depan Anda. Semakin Anda fokus, perlahan-lahan mata Anda semakin merasakan ngantuk dan semakin berat. Lebih fokus lagi, semakin Anda fokus, mata Anda semakin merasa berat dan semakin mengantuk. Saya akan menghitung dari 1 sampai 5. Dalam semakin tinggi hitungannya, mata Anda merasa semakin ngantuk dan semakin berat. Fokus. 1. Mata Anda mulai merasa berat dan mulai mengantuk. 2. Mata Anda mulai merasa sangat berat dan sangat mengantuk. 3. Mata Anda mulai merasa sangat-sangat berat dan sangat mengantuk. 4. Mata Anda mulai mengantuk dan sangat berat. 5. Mata Anda sangat berat dan tertidur. Boleh sekarang perhatikan saraf-saraf dan otot-otot yang ada di sekitar mata Anda. Lalu lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di mata Anda sehingga mata Anda merasakan benar-benar rileks. Selanjutnya, rasa rileks itu menjalar ke dahi Anda. Perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di dahi Anda. Kemudian lepaskan dan lemaskan semua ketegangan yang ada di dahi Anda sehingga dahi Anda benar-benar merasakan rileks dan santai. Lalu rasa rileks itu menjalar ke bagian wajah Anda. Sekarang perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di sekitar wajah Anda. Kemudian lepaskan dan lemaskan semua ketegangan yang ada di wajah Anda sehingga Anda merasakan benar-benar rileks dan santai. Kemudian rasa rileks itu menjalar ke bagian dagu Anda. Sekarang perhatikan dagu Anda, perhatikan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di dagu Anda. Lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di dagu Anda sehingga Anda benar-benar merasakan rileks dan santai. Kemudian rasa rileks itu menjalar ke bagian leher Anda. Sekarang perhatikan bagian leher Anda dan perhatikan otot-otot dan syaraf yang ada di leher Anda. Lemaskan dan lepaskan semua ketegangan yang ada di leher Anda sehingga leher Anda merasakan benar-benar rileks dan santai. Baik, sekarang rasakan rasa rileks itu menjalar menjadi sangat santai dan sangat rileks ke bagian tangan Anda dan perhatikan tangan Anda,
Perhatikan otot-otot dan syaraf yang ada di tangan Anda dan lemaskan serta lepaskan semua ketegangan yang ada di tangan Anda sehingga tangan Anda menjadi rileks dan menjadi santai. Kemudian dari tangan Anda rasa rileks itu menjalar ke bagian dada Anda. Perhatikan otot dan syaraf yang ada di dada Anda. Kemudian lepaskan dan lemaskan semua ketegangan yang ada di dada Anda sehingga Anda merasakan benar-benar rileks dan santai. Kemudian dari dada Anda rasa rileks itu menjalar ke bagian perut Anda. Perhatikan perut Anda. Lemaskan otot-otot dan syaraf-syaraf yang ada di perut Anda sehingga perut Anda merasakan rileks dan nyaman. Lalu sekarang arahkan perhatian pada kaki Anda sehingga kaki Anda menjadi sangat santai dan sangat rileks. Lalu sekarang saya ingin Anda bayangkan di depan Anda ada 10 anak tangga. Setiap Anda menuruni anak tangga, Anda merasa nyaman dan merasa sangat santai dan sangat rileks. Semakin Anda turun, semakin bertambah 2 kali lipat rasa nyaman dan rasa rileks itu. Saya akan berhitung dari 10 sampai 1. Semakin turun maka semakin nyaman dan semakin santai. 10. Kaki Anda mulai melangkah turun dan kaki Anda merasa rileks, mulai merasa nyaman dan mulai merasa santai. 9. Anda melangkahkan kaki Anda. Semakin Anda turun, Anda merasa semakin rileks dan semakin santai. 8. Langkahkan kaki Anda turun ke bawah tangga dan semakin Anda turun, kaki Anda merasakan semakin sangat rileks dan sangat santai. 7. Langkahkan kaki Anda ke bawah sehingga Anda merasakan sangat rileks dan sangat santai. 6. Semakin Anda melangkahkan kaki mendekati angka 1, semakin bertambah rasa nyaman dan rasa rileks itu. 5. Semakin Anda turun, maka rasa rileks itu semakin bertambah dan terus bertambah. 4. Langkahkan kaki Anda ke bawah. Semakin Anda melangkahkan kaki, semakin Anda merasa sangat rileks dan sangat santai. 3. Semakin Anda melangkahkan kaki mendekati 1, kaki Anda merasakan sangat nyaman dan sangat rileks. 2. Kaki Anda semakin turun dan semakin mendekati angka 1, maka Anda mulai merasakan rasa rileks dan rasa nyaman itu dan sangat santai. 1. Anda benar-benar merasakan rileks, nyaman dan santai itu. Baik. Dan sekarang saya akan menghitung mundur dari 10 ke 1. Semakin turun maka semakin nyaman, rileks dan santai. Dari 10 ke 1 semakin kecil hitungannya, semakin Anda 2 kali lipat merasakan sangat nyaman dan sangat santai. 10. Anda mulai merasakan rileks dan nyaman. 9.
Anda mulai merasakan nyaman, santai, dan rileks. 8. Anda 2 kali lipat mulai merasakan rileks, nyaman, dan santai. 7. Anda merasakan rasa nyaman, rileks, dan santai. 6. Anda merasa rileks, santai, dan nyaman. 5. Anda mulai sangat merasakan nyaman, rileks, dan santai. 4. Semakin turun angkanya, Anda semakin rileks dan semakin nyaman. 3. Anda semakin merasakan nyaman, santai, dan rileks. 2. Anda merasa sangat nyaman dan rileks. 1. Sekarang Anda merasakan sangat nyaman dan sangat rileks. Baik, sekarang saya akan menghitung dari 3 ke 1, dan pada saat hitungan 1 nanti saya ingin Anda bayangkan Anda berada di suatu tempat yang nyaman dan aman bagi diri Anda. Boleh suatu tempat yang pernah Anda kunjungi atau yang ada dalam imajinasi Anda, itu terserah Anda. Dalam hitungan 3, tarik napas yang dalam, bagus. Hembuskan secara perlahan-lahan. Rasakan semakin santai, bayangkan tempat itu dengan jelas. 2. Tarik napas lebih dalam lagi, bagus. Rasakan lebih santai lagi dan hembuskan secara perlahan. Serta bayangkan Anda sudah sangat dekat dengan tempat itu. Dan 1, rasakan diri Anda benar-benar di sana dan amati suasana yang menyenangkan di sana, yang membuat diri Anda semakin santai, semakin dalam lagi, dan semakin nyenyak. Apakah sudah? Kalau boleh tahu, Anda sedang berada di mana? Pantai. Di pantai. Apa yang Anda lihat di sana? Ada pasir, ada ombak, dan juga ada perahu yang sedang berlayar. Baik, bagus sekali ya. Di sana ada pasir, ada ombak, dan ada perahu yang sedang berlayar. Lalu bagaimana suasana pantai di sana? Sangat nyaman, tenang, dan juga ada angin yang menghembus yang membuat saya lebih rileks dan lebih fokus. Baik, di sana ada angin sehingga membuat Anda semakin rileks dan semakin fokus. Baik, sekarang coba lihat perahu yang sedang berlayar itu. Bayangkan bahwa perahu yang sedang berlayar itu adalah rasa percaya diri Anda. Semakin mendekat perahu itu terhadap Anda, maka Anda semakin percaya diri. Karena rasa percaya diri itu adalah diri Anda, dan diri Anda itu adalah rasa percaya diri. Apakah sudah mulai mendekat? Ya. Baik, lebih fokus lagi dan lihat bahwa perahu itu adalah rasa percaya diri Anda, dan diri Anda itu adalah percaya diri. Semakin mendekat, semakin Anda lebih percaya diri lagi. Apakah sudah dekat? Ya. Baik, fokuskan kembali. Lihat perahu itu semakin mendekat ke Anda, dan
rasa percaya diri itu adalah Anda, dan Anda adalah rasa percaya diri itu. Baik, sekarang bayangkan bahwa setelah Anda bangun dan Anda akan lebih percaya diri lagi dan lebih segar lagi, seperti yang Anda katakan tadi sebelumnya, bahwa Anda ingin lebih percaya diri lagi dan bisa berpresentasi dengan baik, berbicara di depan umum dengan baik, sehingga tidak ada kesalahan yang ada di dalam diri Anda. Sekarang saya akan hitung mundur dari 5 ke 1. Semakin hitungan mundur, maka semakin Anda mulai bisa membuka mata dan mulai terbangun, sehingga Anda merasakan rasa percaya diri itu melekat pada diri Anda, dan diri Anda itu adalah rasa percaya diri. Baik, 5. Anda mulai bisa membuka mata secara perlahan dan Anda mulai percaya diri. 4. Semakin Anda mulai membuka mata, semakin Anda bisa terbangun dan bisa lebih percaya diri lagi. 3. Semakin Anda mulai bisa membuka mata dan bisa lebih percaya diri lagi. 2. Semakin Anda bisa membuka mata dan mulai bisa terbangun dan percaya diri lagi. 1. Anda bisa membuka mata dan terbangun sehingga Anda bisa lebih percaya diri lagi. Boleh perlahan. Apakah sudah bisa? Bisa. Baik, bagaimana barusan perasaannya? Saya mungkin tadi dibawa lebih rileks, nyaman, dan juga santai. Diberikan banyak sugesti gitu yang membuat saya itu benar-benar ada pada kondisi ternyaman saya gitu. Baik, jadi dalam konseling terapi tadi itu Anda merasakan benar-benar fokus dan rileks gitu ya, sehingga sugesti yang dimasukkan ke Anda itu semuanya masuk. Baik, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, ada. Baik, mungkin sesi konseling kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan.